Semua Spider-Man numpuk dalam satu universe, Spider-Man Across the Spider-Verse. Trailer barunya baru aja dirilis kemarin dan ngasih detail terbaru dari filmnya. Trailer ini juga ngetis comeback-nya 3 Spider-Man live action, Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan Tom Holland. Dan juga ada koneksi dari Multiverse Spider-Man dengan kejadian di No Way Home. Bakal kita bahas trailer Spider-Man Across the Spider-Verse ini. So, selamat datang di Kampung Spider-Man bareng gue Rian. Let's explore this universe. Oke, trailer dibuka dengan monolog dari Miles Morales dari ending film sebelumnya, dimana di kotanya dia sekarang adalah satu-satunya Spider-Man. Di film sebelumnya, dia bukan Spider-Man satu-satunya. Ada Spider-Man Peter Parker yang mati di awal film, dan datangnya Spider-Man lain dari universe alternatif di universe-nya Miles Morales. Scene lalu memperlihatkan bagaimana Miles yang struggle menyeimbangkan kehidupannya sebagai superhero dan remaja yang masih sekolah. Nah, Miles mungkin bisa mengatasi urusan sekolahnya dengan nilainya yang tetap bagus di sekolah, meskipun dia harus disibukkan dengan menjadi Spider-Man dan melindungi kotanya. Tapi satu hal yang gak bisa dia handle adalah masalah keluarganya. Sejak Miles jadi Spider-Man, terlihat bagaimana renggangnya hubungan antara Miles dengan orang tuanya. Orang tuanya sangat concern dengan kehidupan Miles, yang di sini orang tuanya tentunya masih belum tahu ya kalau Miles adalah Spider-Man. Kehidupan Miles ini bakal dieksplor lebih dalam di film short animation dari Spider-Verse yang bakal dirilis Sony di event Annecy Festival tahun ini. Film ini bakal berjudul The Spider-Within, yang menceritakan bagaimana perjuangan Miles menghadapi anxiety dan panic attack-nya saat dia berusaha menyeimbangkan kehidupan superhero dan kehidupan normalnya sebagai remaja. Next scene memperlihatkan Miles Morales yang berayun di kota Brooklyn. Di bawahnya terlihat bis yang bertuliskan The Spoiler. Nah, ini bisa nge-refer ke salah satu karakter villain Spider-Man yang bernama The Spoiler. The Spoiler ini kerjaannya ngeprank dan ngerjain orang-orang termasuk Spider-Man. Di scene lain kita bisa ngelihat sebuah tembok dengan grafiti bertuliskan SMOE. Ini nge-refer ke artis grafiti Jerman bernama Smoe Nova yang udah ngebuat banyak graffiti art buat game Spider-Man keluaran Insomniac, dimana karyanya mungkin juga bakal kita lihat di film ini. Moving on, kita diintroduce dengan villainnya Miles di film ini, The Spot. Di komiknya, The Spot diceritakan sebagai ilmuwan jenius dari MIT bernama Dr. Jonathan Ohnn. Teman asramanya Quentin Beck dia ini. Dr. Ohnn sendiri bekerja untuk Kingpin dan ditugaskan untuk mereplika kekuatan superhero Cloak yang punya kemampuan untuk membuka portal ke Dark Force Dimension dan bakal digunakan Kingpin sebagai source buat senjata barunya. Dr. Ohnn bereksperimen untuk mereplika kekuatannya Cloak, tapi dalam prosesnya dia malah mengalami kendala dan tanpa sengaja membuat sebuah portal yang mengarahkan dia ke sebuah dimensi baru yang dipenuhi sama Black Dot yang berfungsi sebagai portal interdimensi. Setelah keluar dari dimensi itu, tubuh Dr. Ohnn bertransformasi di mana dia punya Black Dot di sekujur tubuhnya. Black Dot ini bisa dia gunakan untuk berpindah ke satu tempat atau dimensi yang eksis di universe. Meskipun dia punya kekuatan yang besar, tapi di komiknya dia selalu dianggap remeh sama Spider-Man dan cuma jadi jokesnya Spider-Man aja. Di trailer ini kita ditis bagaimana konyolnya The Spot diintroduce. Awal-awal kelihatan ceroboh dan gak bisa menggunakan kekuatannya dengan benar. Bahkan dia diremehkan sama Miles yang ngatain dia dan menganggapnya sebagai sapi dan Dalmatian karena totol-totol di tubuhnya. Tapi itu bukan berarti perannya gak bakal penting di film ini. Karena kekuatan portal interdimensi The Spot bisa aja berhubungan erat dengan multiverse dan punya potensi untuk merusak ruang dan waktu seperti yang terjadi pada insiden Super Collider di film pertama, dimana ujung-ujungnya ini bakal menjadi ancaman yang merusak setiap multiverse-nya Spider-Man yang eksis di multiverse. Next, terlihat The Spot membuka sebuah portal untuk kabur dari Miles, yang kalau kita perhatikan, tampilan ini mirip kayak portal interdimensi yang dulu digunakan sama Gwen buat mengunjungi Miles di universe-nya. So, jangan-jangan dia berasal dari universe-nya Spider-Gwen yang nyasar atau sengaja berulah di universe-nya Miles. Trailer kemudian lanjut dengan diiringi sama lagu What's Up Danger dari Blackway dan Black Caviar yang sebelumnya jadi original soundtrack di film Spider-Man Into the Spider-Verse. Scene lalu memperlihatkan Gwen aka Spider-Gwen atau Ghost Spider yang ngejemput Miles di kamarnya yang saat itu lagi dihukum orang tuanya. Di kamar ini kita bisa menemukan beberapa Easter eggs seperti poster Anti-Social Social Club, poster album A$AP Rocky Long Live A$AP, poster The Way of Butterfly yang merupakan parodi dari The Way of Dragonnya Bruce Lee, dan poster game Top Skater yang merupakan parodi dari game Tony Hawk Pro Skater di PS1. Yang faktanya, game itu punya secret code untuk nge-unlock karakter Spider-Man di gamenya. Gwen akhirnya ngebawa Miles ke sebuah tempat bernama The Lobby.
The Lobby ini adalah markas dari Spider-Force, sebuah tim elit yang dibentuk dan dipimpin sama Miguel O'Hara alias Spider-Man 2099 yang beranggotakan para varian Spider-Man atau Spider-People dari berbagai multiverse. Ini sebenarnya udah dimulai dari post-credit scene film sebelumnya yang menunjukkan bagaimana Miguel menggunakan device-nya yang disebut Gizmo untuk membuka wormhole ke universe lain dan mulai merekrut para Spider-Man dimulai dari Spider-Man di universe kartun Earth 67. Usahanya ini pun berhasil dan Spider-Force pun akhirnya terbentuk. Spider-Force sendiri bisa dibilang mirip-mirip kayak TVA yang dibuat sama He Who Remains. Kalau di MCU, He Who Remains membuat TVA untuk mengawasi dan menjaga Secret Timeline. Di sini Miguel menggunakan Spider-Force untuk mengawasi dan menjaga seluruh universe Spider-Man yang eksis di multiverse dari kehancuran. Dimana ditunjukkan di sini bagaimana Miguel membekali semua anggota Spider-Force dengan device Gizmo yang udah kelihatan di-upgrade. Dengan device ini, para Spider-Man bisa menjelajah multiverse dan memungkinkan mereka untuk menjalankan misi di berbagai universe sesuai dengan arahannya Miguel O'Hara. Dan Miguel sendiri di sini kelihatan udah hatam banget soal multiverse. Apalagi pas kita lihat layar komputernya, terdapat ada peta digital yang kayaknya adalah peta dari Spider-Verse yang dibuat sama Miguel ini. By the way, buat yang belum kenal sama Miguel O'Hara, di komiknya dia dikenal sebagai Spider-Man 2099 yang datang dari sebuah kota di masa depan bernama Nueva York yang eksis di tahun itu. Dimana di bumi dikuasai organisasi kriminal dan gak ada lagi superhero yang tersisa. Miguel adalah salah satu saintis dari sebuah perusahaan besar jahat bernama Alchemax. Di satu momen saat dia mau keluar dari perusahaan itu, bosnya membuat Miguel melakukan sebuah percobaan DNA yang akhirnya disabotase sama bosnya sendiri. Eksperimen ini akhirnya membuat Miguel punya kekuatan laba-laba. Kekuatannya ini digunakan untuk jadi superhero dan memakai identitas sebagai Spider-Man. Sejauh ini, Miguel diceritakan sebagai Spider-Man yang menjalankan misi untuk mencegah hancurnya multiverse setelah event Super Collider. Dia mengajak Spider-Man dari universe lain untuk pergi bersamanya mengatasi ancaman ini. Sama seperti TVA, tim Spider-Force ini bisa dibilang punya tujuan baik untuk menyelamatkan multiverse. Tapi mereka melakukannya dengan cara yang salah dan gak etis yang membuat mereka kesannya jadi antagonis. Apalagi Miguel yang kelihatan kontra banget sama Miles. Di trailer sebelumnya, si Gwen sempat bilang kalau kita seharusnya menjadi orang baik. Dimana ini bisa aja nge-refer ke tim Spider-Force yang mungkin dirasa Gwen lama-lama kok jadi jahat. So karena mungkin si Miguel ini kayak memaksa tim Spider-Force untuk melakukan segala cara demi menjaga multiverse, termasuk menahan Spider-Being yang berpotensi mengancam multiverse dan mengarahkan mereka ke takdir yang buruk. Persis kayak TVA yang bakal nahan dan ngeprune siapa aja yang berpotensi merusak Secret Timeline. Salah satunya adalah Miles Morales tentunya. Dia ditahan sama Miguel di The Lobby untuk mencegah kehancuran multiverse yang somehow terkait sama Miles. Ini bahkan udah kelihatan dari scene-scene sebelumnya yang menunjukkan ketidaksukaan Miguel sama Miles. Di sini dia dilarang buat gabung ke tim Spider-Force dan ikut dalam urusan mereka. Di trailer ini pas ketemu sama Miles, Miguel sempat nge-mention soal Doctor Strange dan kutu buku dari Earth 199999. Dimana ini udah jelas banget nge-refer ke Doctor Strange dan si kutu buku yang namanya siapa sih? Di film Spider-Man No Way Home. So dengan adanya referensi ini, event No Way Home dan Multiverse MCU bisa dianggap canon atau connect secara langsung dengan cerita Spider-Verse ini. Miguel sendiri di sini nyebut MCU sebagai Earth 199999 yang merupakan nomor asli dari MCU dan bukan 616 yang merupakan universe dari komiknya. Meskipun di beberapa momen kayak di film Thor The Dark World, Spider-Man Far From Home, dan Doctor Strange 2, Eric Selvig, Mysterio, dan Christine Palmer nge-labelin universe MCU sebagai Earth 616 yang akhirnya bikin bingung kita soal nama universe ini yang bersinggungan sama universe komiknya. Nah, di salah satu interviewnya, Iman Vellani, pemeran dari Miss Marvel, pernah bilang sesering apapun Kevin Feige membuat kita berpikir kalau MCU ini adalah Universe 616, tetap aja MCU yang sebenarnya adalah Earth 199999. Jadi sebenarnya ini tuh 616 atau 199999. Gue udah bahas di trailer reaction soal ini. Alasan kenapa disebut 616 menurut gue karena merupakan universe utama dari seluruh universe film Marvel. Sama seperti universe 616 komik yang merupakan universe utama dari seluruh universe komik. Dan karena komik dan film gak bisa crossover, karena yang satu gerak yang satu enggak ya. Jadi penyebutan 616 sebagai universe utama sebenarnya sah-sah aja. Tapi kalau kita ngelihat keseluruhan universe baik itu film atau komik, ya MCU disebutnya sebagai Earth 199999. But ya kita sebut aja lah ya MCU sebagai Earth 199999. 9-nya tuh pokoknya ada 5 kali pokoknya ya. Balik ke trailer di mana Miguel nyebutin tentang Doctor Strange. Di event No Way Home kita tahu si bocah kutu buku, siapa sih itu namanya? Itulah
Itulah pokoknya dia ya. Dia udah memicu keterbukaan batas antar multiverse dan hampir menghancurkan universe MCU setelah dia tanpa sengaja merusak mantra Doctor Strange dan menolong para villain yang terjebak di universe-nya. So, si Spider-Man MCU ini termasuk orang yang gak disukai sama Miguel karena menjadi penyebab kehancuran dari multiverse yang juga berpengaruh ke multiverse yang dijaga sama Miguel. Dengan Miguel yang juga gak suka sama Miles, yang kita tahu di universe-nya juga pernah mengancam multiverse. So, itu artinya Miguel menganggap orang-orang atau universe yang nyaris bikin kacau multiverse yang dia jaga sebagai pengganggu dan ancaman yang bisa membuat kehancuran. Miguel juga bilang kalau menjadi Spider-Man adalah pengorbanan. Kamu punya pilihan untuk menyelamatkan satu orang atau menyelamatkan setiap dunia. Ini seakan mengarahkan Miles ya, kalau dia mau jadi Spider-Man yang sesungguhnya, mau nggak mau harus mengorbankan orang yang dia sayang, which is bapaknya, untuk mati demi menyelamatkan Spider-Verse. Di trailer ini udah ditis kalau bapaknya ini bakal mati, dari scene dimana bapaknya jatuh dari ketinggian dan Miles yang berusaha menyelamatkan bapaknya, persis seperti Peter Parker Andrew yang berusaha menyelamatkan Gwen Stacy. Kehilangan Miles ini sepertinya menjadi absolute point, seperti yang terjadi di game dan juga di komiknya. Ini tentunya membuat Miles ketakutan lalu malah minta pulang dan meyakinkan Miguel kalau dia bisa menyelamatkan universe sekaligus ayahnya. Tapi Miguel nggak ngebolehin dia pulang dan akhirnya ngasih penjelasan ke Miles dengan menggunakan case-nya Uncle Ben. Miguel bilang kalau bukan karena Uncle Ben, banyak dari mereka mungkin nggak bakal di sini. Dimana memang kematiannya Uncle Ben adalah sebuah pengorbanan yang harus dilakukan sebagai bagian dari proses menjadi Spider-Man dan penyempurnaan sebagai seorang pahlawan yang responsibel. Well, sebenarnya nggak harus Uncle Ben sih. Di case-nya si kutu buku yang ada di MCU itu, yang jadi korbannya adalah Aunt May. Dan untuk case-nya Miles, pengorbanannya adalah kematian dari bapaknya. Dan bagaimana kalau kematian ini nggak cuma menetapkan Miles sebagai true Spider-Man, tapi juga akan membantu Miguel dan Spider-Force untuk menyelamatkan Spider-Verse. Kematian ayahnya Miles mungkin berhubungan sama The Spot, di mana ini bisa memicu Miles untuk balas dendam dan membunuh The Spot. Sedangkan The Spot sepertinya punya peran penting untuk Miguel dalam prosesnya menjaga multiverse. The Spot yang punya kemampuan pindah-pindah universe sepertinya membuat para Spider-Man lebih leluasa untuk juga berpindah-pindah multiverse karena eksisnya The Spot yang notabene kemampuannya terjadi secara alami. Eksisnya The Spot membuat kemungkinan berpindah universe menjadi semakin besar. Dan kalau The Spot mati, ini justru akan membuat para Spider-Man tidak bisa lagi berpindah-pindah multiverse. Ini ya masih teori liar lah pokoknya ya. Di scene selanjutnya terlihat Gwen yang megang mayat Peter Parker, dimana kalau kita lihat dari celananya, ini mirip kayak Peter B. Parker di film pertama yang juga pakai celana yang sama. Nah, bisa jadi si Peter B. Parker ini mati di film ini. Tapi kalau kita lihat juga, Peter B. Parker di film ini justru nggak pakai celana itu, dia pakai bathrobe. So ini masih misterius sih, Peter Parker yang mana? Secara ada banyak banget Peter Parker di film ini. Nah, kita tahu Gwen kehilangan Peter Parker di universe-nya yang jadi Lizard. Di sini Gwen kembali kehilangan Peter Parker lagi. Ini ngebuat Gwen jadi trauma kehilangan teman, makanya di trailer ini dia bilang ke Miles, aku nggak bisa kehilangan satu teman lagi. Yang mungkin akhirnya memotivasi Gwen buat menentang Miguel dan menyelamatkan Miles. So dari sini kita bisa menebak kalau akan terpecah beberapa kubu di antara Spider-Man. Ada yang membela Miguel, ada juga yang akan membela Miles. Move back ke scene sebelumnya saat Gwen ngebawa Miles ke Miguel. Kita bisa ngelihat Miles ketemu lagi sama mentornya yaitu Peter B. Parker yang sekarang udah jadi bapak dan punya anak perempuan yang dia namakan Mayday Parker. Mayday sendiri kalau di komiknya nge-refer ke sosok May Parker, anaknya Peter Parker dan Mary Jane Watson yang meneruskan legacy Peter sebagai Spider-Girl dan Spider-Woman setelah Peter Parker cacat karena pertarungannya dengan Green Goblin. Kalau kita perhatikan, Mayday Parker ini punya warna mata dan rambut yang mirip kayak Mary Jane Watson. Dan dia juga mewarisi kekuatan Spider-Man dari bapaknya yang membuat dia bisa manjat dinding dan web swing. Kalau kita lihat, Peter B. Parker ini membutuhkan web shooter untuk menembakkan jaringnya. Nah, Mayday Parker ini rada beda. Dia punya genetik khusus yang membuat dia bisa mengeluarkan jaring dari tangannya tanpa alat. Sama kayak Spider-Man Tobey Maguire. So, kehadiran dari Mayday Parker ini mungkin bakal menambah unsur cuteness atau kelucuan tersendiri di film Spider-Man Across the Spider-Verse ini. Scene lalu berpindah memperlihatkan The Spot di Spot Dimension. Di sini tampilannya putih polos tanpa spot dan bentuknya seperti sketch gambar. Ini bisa jadi adalah momen pertama kalinya si The Spot mendapatkan kekuatannya. Atau ini justru adalah tahap di mana si The Spot bisa menguasai kekuatannya dan menggunakan portal spotnya untuk menjelajah multiverse. Miles pengen menyelamatkan ayahnya, akhirnya kabur
kabur dan dikejar-kejar sama Miguel. Miguel juga nyuruh semua Spider-Force buat mengejar si Miles. Tapi karena dia bilang Miles ini sebagai Spider-Man, ini ngebuat para Spider-Man saling bingung dan saling tunjuk yang ngebuat momen meme Spider-Man ini terulang lagi, tapi dalam skala yang lebih gede. Miguel dan para Spider-Man lainnya akhirnya ngejar Miles dari lobby sampai ke berbagai multiverse termasuk universe-nya Spider-Man 2099 di Nueva York, universe-nya Spider-Man India, bahkan sampai ke universe Miles sendiri. Next, kita bisa ngelihat new look dari beberapa karakter Spider-Being yang bakal muncul di film ini. Sebelumnya gue udah bahas origin atau cerita-cerita singkat dari beberapa Spider-Man yang muncul di trailer sebelumnya. Nah, di sini udah kelihatan beberapa karakternya ini semakin jelas. Nah, kalau kalian pengen tahu originsnya atau cerita singkat dari Spider-Man ini, kalian bisa lihat di video yang ada sebelumnya ya. Ini semua Spider-Man yang muncul di Spider-Man Across the Spider-Verse itu ada di atas linknya. Nah, look yang lebih jelas di sini terlihat ada Spider-Punk alias Hobart Brown, terus ada Spider-Woman kulit hitam yang kelihatan hamil dan make moge di film ini. Dimana ini gabungan dari dua karakter Spider-Woman di komik, Spider-Woman Jessica Drew yang di salah satu storyline pernah diceritakan hamil, dan Valerie the Librarian, seorang penjaga perpustakaan yang menemukan kostum Spider-Man dan menggunakannya untuk beraksi sebagai Spider-Woman. Ada juga tampilan dari karakter Spider-Woman versi Jessica Drew, Cyborg Spider-Woman yang terinspirasi dari Spider-Cyborg dari Earth 2818, lalu Spider-Woman kulit hitam lainnya yaitu Spider-Bite, lalu Pevitid Prabhakar alias Spider-Man India yang bakal disuarakan sama Karan Soni, pemeran karakter Dopinder di film Deadpool 3. Terus ada juga close look dari karakter Ben Reilly yang kalau di komik diceritakan sebagai klon Spider-Man kedua yang jadi ciptaan paling sempurnanya Jack L. Dan ada beberapa karakter Spider-Man yang baru kelihatan juga di sini. Ada Spider-Horse alias Widow yang kalau di komik diceritakan sebagai kuda yang digigit sama laba-laba radioaktif bersama pemiliknya Patrick O'Hara alias Web Slinger. Ini membuat kuda ini punya Spider Sense seperti Spider-Man pada umumnya. Dan ada karakter Mr. Spider-Man yang kelihatan jadi psikiater untuk Spider-Man yang lagi menceritakan Uncle Ben-nya yang udah meninggal. Nah, Mr. Spider-Man kalau di komik adalah seorang profesor yang mengajar para mutant di sekolah Profesor X. Moving on, scene kemudian menunjukkan bagaimana Spider-Man 2099 mengejar dan menangkap Miles sambil bilang ke Miles kalau dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Dimana kalau kita perhatikan di sini terlihat Miguel yang punya mata merah dan gigi taring. Yang kalau di komiknya ini merupakan side effect dari mutasi Spider-Man-nya yang membuat dia bisa melihat dalam gelap dan bisa melumpuhkan targetnya dengan menggunakan racun non-toksik dari gigi taringnya. Miles kelihatan ngelawan Miguel dan mengeluarkan semacam listrik biru di tubuhnya yang di scene sebelumnya sempat digunakan sama Miles buat melumpuhkan Spider-Man lainnya. So di komik, ini dikenal sebagai Venom Blast, kekuatan dari Miles yang mampu mengeluarkan sengatan listrik dari tubuhnya yang digunakan untuk melumpuhkan lawannya. Di momen ini juga terlihat para Spider-Being yang mengikuti Miguel dari belakang kereta termasuk Peter B. Parker yang di sini ngebawa anaknya Mayday dan menutupi wajahnya dengan topeng Spider-Man-nya. Peter B. Parker juga bilang, "Miguel, ini tidak seperti yang kita bicarakan." Dan Miles pun kaget dengan ngerespon, "Kamu tahu soal ini?" Itu artinya selama ini Peter B. Parker dan mungkin Gwen memang mengikuti perintah Miguel buat membawa Miles ke lobby. Tapi mereka nggak tahu kalau Miguel ternyata punya rencana lain sama Miles. Dimana ini membuat Peter protes ke Miguel. Secara Peter dan Miles ini bisa dibilang dekat sebagai mentor dan murid di masa lalu. So sepertinya akan ada satu poin di mana Spider-Man akan terbagi dan saling melawan dan terjadi semacam Spider-Man Civil War mungkin ya. Tapi yang pasti tidak selamanya para Spider People ini bakal saling bermusuhan dan saling lawan satu sama lain. Akan ada momen di mana mereka semua akan bekerja sama dan akan melawan satu villain besar yang belum terungkap di sini. Atau jangan-jangan emang si Miguel ini yang jadi villainnya ya. Oke, selain trailer ini ada juga trailer versi internasionalnya, di mana ada pembeda di bagian awal. Nah, di bagian awal ini diperlihatkan penampakan kostum dari 3 Spider-Man versi live action yang diperanin sama Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan Tom Holland dengan diiringi sama quotes mereka dari versi filmnya. Sebenarnya kemunculan dari 3 Spider-Man ini kayaknya cuman menjadi pengantar aja kalau Spider-Man di tahun ini agak berbeda dengan Spider-Man yang kita tahu di sebelum-sebelumnya. Tapi kemunculan ini juga bisa menjadi petunjuk kalau 3 Spider-Man versi live action ini mungkin bakal muncul di film Spider-Man Across the Spider-Verse sebagai salah satu Spider-Being yang bakal muncul dan berinteraksi sama Miles di petualangan multiverse-nya. Dan kalaupun nggak muncul di versi animasinya, mungkin aja di bagian ending nih, ini teori nih, si Miles malah nyasar ke universe live action dan akhirnya bertransformasi menjadi Spider-Man Miles Morales live action yang bakal muncul nanti di MCU mungkin ya.
So itu aja yang bisa kita lihat atau kita breakdown dari trailer Spider-Man Across the Spider-Verse ini. Kalau kalian punya detail-detail yang mungkin nggak kebahas sama gue di video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Atau kalian punya teori atau tanggapan atau apapun itu, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dan mari kita diskusi. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown the Universe, karena kita juga bikin konten update dan juga review di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.